Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk dek. Iya. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Udah nyaman duduknya? Udah Udah. Kamu diminta ke sini atau karena keinginanmu sendiri datang ke sini? dimintain sama wali kelas saya Pak untuk datang ke sini. Oke, kamu diminta oleh wali kelasmu. Berarti Iya Pak. menurut wali kelasmu kamu perlu tangan BK untuk dibantu. Iya Pak benar. Memang ada masalah apa? Karena saya sering terlambat Pak. Oke, karena kamu sering terlambat datang ke sekolah. Iya. Oke. Sebelum mulai, saya ucapin terima kasih dulu kamu sudah mau datang ke sini ya, Iya. memenuhi permintaan wali kelasmu. Iya Pak. Lalu juga saya mau bilang sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, Iya Pak. biar semuanya lancar. Oke. Sebelum mulai, lebih baik kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Kamu dimintanya kapan datang ke sini? Dimintanya tadi Pak. Dimintanya sama tadi. wali kelas saya. Oke. Sekarang memang lagi pembelajaran mata pelajaran apa? Lagi mata pelajaran SBK. Oh, SBK. Iya. Oke. Hari ini ada mata pelajaran apa aja emang? Seni budaya, Mm-mm. terus informatika, Mm-mm. IPA, sama yang terakhir bahasa Indonesia. Oke. Kamu kesini diminta oleh wali kelas untuk dibantu oleh saya. Itu artinya kamu diminta untuk melakukan layanan konseling individu. Iya Pak. Kamu sudah tahu apa itu konseling individu? Belum Pak. Oke, kalau memang kamu belum tahu, saya jelaskan sedikit ya. Iya. Jadi di konseling individu ini, kamu diminta oleh saya untuk menceritakan masalah-masalahmu yang tadi kamu bilang, yaitu tentang soal terlambat. Nanti saya coba bantu untuk selesaikan. Kita Iya. coba cari solusinya bersama. Itu dari sederhananya layanan konseling ya. Iya Pak. Oke, di dalam layanan konseling ada 3 asas yang perlu kita patuhi. Yang pertama, asas kerahasiaan. Segala yang kamu ceritakan itu rahasia di antara kita berdua. Iya, Tidak Pak. boleh keluar dari ruangan ini, hanya milik kita berdua. Saya pun tidak akan menceritakannya ke siapapun. Gitu. Yang kedua ada asas keterbukaan. Kamu harus menceritakan apapun yang saya tanya. Jangan ada yang disembunyikan. Iya, Pak. Oke. Yang ketiga ada asas sukarela. Yaitu artinya kamu datang ke sini dipaksa atau mau sendiri? Mau sendiri sih, Pak. Mau Tidak ada sendiri. keterpaksaan. Tidak ada rasa keterpaksaan. Iya, Pak. Oke, berarti sukarela ya. Iya. Oke. Lalu di sini kita akan melakukan konseling individu. Nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan ke kamu. Tolong dijawab sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya ya. Iya, Pak. Oke, lalu kamu sudah siap untuk mulai? Siap. Sudah siap. Coba dicari posisi duduk ternyamannya terlebih dahulu. Udah, Pak. Udah. Sudah nyaman ya? Sudah. Oke, kalau memang sudah nyaman, saya mau bertanya ke kamu. Kamu sekarang di kelas berapa? Aku sekarang kelas 93. 93 gitu. Berarti sudah 3 tahun di sini. Iya, Pak. Merasa apa? Nyaman nggak? Atau seneng nggak? Atau ada rasa yang kurang nyamannya? Nyaman sih, Pak. Nyaman. Udah. Senang berada di sekolah ini? Senang. Seneng gitu ya. Oke. Kamu anak kelas 93. Di kelas ada anak-anak yang menurut kamu bikin kamu nggak nyaman nggak? Kalau misalkan gak nyaman sih ada, Pak. Ada saja ya. Iya. Tapi bisa ditangani nggak? Masih bisa. Masih bisa ditangani. Oke. Wali kelasmu meminta kamu ke sini. Iya, Pak, benar. Tadi kamu bilang karena kamu sering datang terlambat ke sekolah. Iya. Memang sudah seberapa sering kamu terlambat ke sekolah? Sudah hampir setiap hari mungkin, Pak. Hampir setiap hari. Iya. Dari Senin sampai Jumat, hampir setiap harinya Iya, datang hampir. Cuman terlambat. nggak nyampe full. Nggak nyampe full. Mungkin Iya. 4 kali gitu. 3 Iya, sampai Pak. 4 kali. Oke. Kalau tadi pagi terlambat nggak? Enggak, kalau tadi pagi. Kalau tadi pagi tidak terlambat. Iya. Oke. Kamu sering terlambat semenjak kelas berapa memang? Kelas 7 Pak kayaknya mungkin, tapi udah rada mau akhiran semester 1 lah.
Oke, kelas 7. Iya. Masih ingat nggak kejadian terlambat kamu tuh gimana? Kalau terlambat pas kelas 7 Pak itu karena bangunnya kesiangan Pak. Bangunnya telat. kesiangan. Iya. Oke. Sebabnya bangun Karena kesiangan? begadang Pak. Karena main HP. begadang main Iya. handphone. Oke. Kamu diberi handphone oleh orang tuamu memang sejak umur atau kelas berapa? Sejak kelas 5 atau kelas 6 SD Pak. Sejak kelas 5 atau kelas 6 SD. Iya, kelas Itu 6 langsung SD. dikasih handphone pribadi atau masih pakai bareng dengan handphone orang tua? Dikasih pribadi. Kasih pribadi dalam Iya. rangka apa? Misalkan kamu ulang tahun, nih hadiah ulang tahun untuk kamu, atau dalam rangka ini kamu telah berhasil berperingkat segini, kamu dikasih handphone gitu, atau kamu minta? Kalau itu sih aku minta Pak. Oh, minta. Iya. Gitu. Lalu diberi. Iya dikasih. Itu juga Oke. dikasih karena udah mau akhir-akhiran juga, udah kelas 6 akhir. Mm-mm. Jadi ya mungkin mau mikir lagi kan butuh gitu SMP nanti, jadi dikasih. Oh gitu, dikasih handphone. Handphone pertamamu masih sampai sekarang kamu pakai berarti? Udah ganti Pak, udah Oh, ganti udah sekali. ganti Iya. sekali. Gitu. Oke. Oke, jadi saat kamu terlambat itu karena kamu bangun kesiangan. Iya. Ya, bangun kesiangan ini sebab kamu sulit bangun pagi atau kamu terlalu tidur malam. Tidur terlalu larut malam Pak. Oke, apa kegiatan yang memang yang kamu lakukan? Kalau misalkan malam tuh aku biasanya main HP, scroll aplikasi TikTok. Scroll aplikasi TikTok. Iya. Oke. Mulai dari jam berapa biasanya scrollnya? Biasanya sih dari abis sholat main HP sampai nanti malam. Sholat Isya nih. Iya, sholat Isya. Lalu buka handphone. Iya. Lalu beres-beres biasanya jam berapa? Selesai main handphone ya. Biasanya kurang lebih jam 11 atau setengah 12 sih Pak. Jam 11. Tidurnya gitu, ngantuknya. Oh, mulai ngantuk jam 12. Iya, jam 12 tidur. Iya. Nah, saat pagi memang tidak dibanguni oleh ibu atau ayah. Dibangunin Pak. Lalu gimana? Bangun atau enggak? Dibangun gitu. Kegiatan saat kamu bangun apa? Kalau aku biasanya bangunin pagi Pak. Nanti disuruh sholat subuh. Habis sholat subuh kan aku suka ketiduran, jadi itu yang bikin telat. Oke, habis sholat subuh tidur lagi. Iya. Bangun laginya? Bangun laginya kadang kurang lebih jam sekitar setengah 6-an Pak. Setengah 6. 5.30-an ya. Oke. Lalu kegiatan selanjutnya apa? Kalau itu biasanya aku mandi, terus habis itu sarapan, siap-siap terus berangkat ke sekolah. Oke. Kalau dulu kan sekolah masih masuk jam 7. Iya. Sekarang 6.30. Dulu yang jam 7 juga telat. Kalau jam 7 tuh tapi telatnya gak yang telat banget Pak. Palingan kayak kalau nggak salah tuh dulu jam 7 pas baru nyampe sekolah. Jam 7 lewat 5 atau jam 7 pas. Itu masuk dalam catatan siswa terlambat ya di depan pagar? Masuk Pak, Masuk. soalnya ada reminder juga itu. Oh gitu. Oke. Jadi semenjak kamu punya handphone, kamu sering telat? Iya Pak. Sedangkan dulu di SD ketika sebelum punya handphone, kamu nggak telat? Enggak, kalau itu dulu aku masih tertib ikut aturan mama. Oke. Mulai tidak tertibnya sejak kurang lebih saat masuk SMP Pak. Masuk Kelas SMP. 7 mulai itu ya. Oke. Dulu memang aturan mama tata tertibnya gimana? Kalau dulu tuh pas dikasih handphone ya Pak, dibilang itu jam 10 udah harus tidur. Ya jadi kayak kalau misalkan dulu mah pas awal masih tertib, masih ngikutin kayak jam 10 tidur. Tapi makin mulai kesini enggak. Mulai misalkan tadinya jam 10 tertib, lalu naik setengah 11 tidur, lalu naik lagi jam 11 gitu. Lalu sampai jam 12. Paling malam jam berapa? Mungkin kalau misalkan hari sekolah mah itu Pak jam 12. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu? Kadang jam 1 mungkin Pak. Jam 1. Setengah 1 jam 1 ya. Apa yang dicari atau ditemukan di saat scroll TikTok itu? Kalau aku mungkin ya semunculnya gitu Pak. Semunculnya? Iya. Oke. Yang kamu rasakan apa ketika scroll TikTok mulai dari jam 8 malam mungkin sampai jam 12 malam? Kalau aku sih kalau kayak gitu biasanya karena
terlalu keseruan gitu Pak. Terlalu seru. Iya, terlalu seru scroll TikTok jadinya lupa waktu. Kalau saya sendiri tuh kadang 1 jam pun sudah mulai bosen. Nah, kalau kamu bosennya di berapa jam? Kalau aku tuh kadang mulai bosen kalau misalkan FYP TikTok itu udah mulai nggak seru gitu, udah mulai nggak sama lagi gitu lah. Memang kamu tidak merasa apa ya, pusing gitu matanya atau kepalanya ketika terlalu lama menatap layar? Pusing Pak kadang Pak. Pusing. Mungkin juga kadang mungkin kayak salah posisi kayak karena kebanyakan miring gitu Pak, jadinya mungkin pusing gitu kadang kerasa. Oke. Nah, saat tahu bahwa kamu sering curi-curi tidur larut malam, mamahmu responnya apa? Mama marah sih Pak. Marahnya gimana? Karena kan mama bilang kayak aku tuh melanggar kesepakatan awal. Pas awal beli HP kan dia dibilang sama mama katanya kalau misalkan jam 10 tuh harus tidur, jangan sampai ngebatasin, terus juga hari-hari tuh jangan sampai kecanduan gitu loh, masih ada waktu buat kayak bantuin mama atau kayak ada aktivitas lain gitu Pak. Oke. Bantuin mama. Nah, sekarang ini kamu kegiatan yang berupa bantu orang tua apa? Kalau aku sekarang palingan aku cuma nyapu, nyuci piring, sama ngejemur aja Pak kadang. Jadi mama yang nyuci, aku yang ngejemur. Oke, kalau dulu lebih banyak sebelum Pak. punya handphone? Iya. Apa? Aku dulu kan aku punya adik Pak. Jadi aku kadang dimintain tolong gitu sama mama buat mandiin, terus juga kadang antar jemput adik gitu. Tapi antar jemput suka kadang sama bantuin mama masak kalau misalkan mau masak. Berarti sekarang sudah tidak lagi masak, Udah tidak enggak. antar jemput adik, Iya. gitu. Oke. Nah, kalau respon ayah gimana? Kalau respon ayah sama sih Pak. Sama. Iya, karena pas awal tuh kan buat kesepakatan kan bertiga itu. Jadi kalau misalkan awalnya tuh kalau misalkan aku ngelanggar diambil HP-nya. Tapi karena mungkin akunya ngeyel Pak, jadinya akunya nggak mau gitu kalau misalkan diambil. Oke. Lebih marah kamu nih jadinya ketika mau diambil? Pak. Iya. Oke. Terakhir handphonemu disita kapan? Kalau nggak salah pas kelas 8 Pak. Karena? Kelas 7 kelas 8 kayaknya. Itu Pak karena kelamaan juga main HP-nya. Jadi pas hari libur tuh aku main HP-nya lama. Bener-bener dari pagi sampai malam tuh nggak lepas HP. Dari dalam aplikasi handphonemu selain TikTok memang apa lagi? Ada Roblox. Games Roblox? Iya, Instagram mungkin. Instagram? Ya, sama WhatsApp yang sering dibuka. Yang paling sering dibuka ini? Iya. Oke. Lalu di mana atau di waktu kapan kamu mengerjakan pekerjaan sekolah? Kalau misalkan belakangan ini tuh biasanya aku ngerjainnya malam Pak. Jadi kadang habis maghrib nanti aku ngerjain, kalau misalkan ada PR aku kerjain gitu. Oh gitu. Iya. Berarti saat ada pekerjaan aja kamu membuka buku pelajaran? Iya. Oke. Lalu sekarang nih, tadi datang terlambat nggak? Enggak Pak. Enggak? Enggak. Nah, apa tuh yang bikin beda? Kenapa sekarang nggak terlambat? Karena biasanya kan aku pagi tuh main HP dulu Pak. Jadi pas kalau misalkan sebelum mandi tuh main HP, tapi kalau ini enggak. Jadi aku langsung mandi gitu. Jadi HP-nya disita dulu sama mama pas pagi. Oke, berarti perbedaan antara hari ini dengan yang sebelum-sebelumnya adalah dulu kamu sering terlambat karena paginya juga main handphone. Iya. Oke, sekarang mamamu sudah berani menyita handphonemu pagi-pagi. Iya. Menyitanya nih berarti diambil saat kamu tidur atau ya udah Kak sini handphonenya saat kamu sudah bangun juga? Pas tidur Pak. Jadi kan biasanya kan aku di cas gitu kan Pak, di samping kasur. Sama mama tuh diambil HP-nya. Terus kamu nyariin nggak? Iya, aku atau udah tahu? Oh ini mah dia ambil mama nih. Tadi pagi kan mama bangunin aku. Terus aku tuh biasanya aku langsung buka HP kan buat ngeliat jam. Aku nyari tadi HP-nya. Terus aku tanya mama HP-nya di mana? Terus kata mama kayak gini, diambil dulu HP-nya, kamu siap-siap dulu kalau udah baru nanti. Oh gitu. Kamu marah nggak dengan tindakan mama? Enggak sih Pak, karena sebelumnya juga saya sudah diperingati sama guru karena keseringan telat juga. Oke. Dari tindakan mama ini sebenarnya ada positifnya ya? Iya Pak. Oke. Kalau kamu
dengan handphonemu sejauh ini rasanya dampak negatifnya apa? Dari Banyak handphone Pak, banyak apa dampak contohnya? negatifnya. Contohnya aku jadi kayak sering pemalas Mm-mm. karena udah mulai jarang bantuin mama juga. Mm-mm. Terus mata tuh mulai minus Pak. Iya, mulai minus Iya. karena di dalam gelap main handphonenya atau Iya, gimana? terus Oh, juga iya. terlalu deket Pak, jadi Terlalu sampai tiduran dekat. terus sampai terlalu dekat. Lalu apa lagi? Ada lagi? Udah Pak, itu aja. Kalau ke pertemanan ngaruh nggak? Kayak Kalau jadi jarang keluar main di rumah, di dalam rumah, terus di kamar, terus kalau itu sih enggak Pak, enggak. masih sama aja gitu kalau main-main. Oh, kalau main-main. Iya. Oke. Sebenarnya yang bikin sulit lepas tuh apa dari handphone menurutmu? Karena tuh kadang udah terlanjur buka TikTok Pak, terus makin seru ya jadinya malah keterusan Pak. Oke. Lamaan. Mandi bawa handphone nggak? Enggak Pak. Enggak. Buang air? Kalau buang air enggak. Oh enggak. Berarti masih bisa nih ditahan Iya, untuk masih nggak main bisa. handphone kalau itu. Oke. Oke. Kalau dampak terhadap peringkat atau nilai kamu di pembelajaran dari penggunaan handphone ini apa? Pas dulu Pak sebelum aku punya pas sendiri masih pakai mama tuh dulu pas SD tuh kalau misalkan malam tuh aku belajar, ada waktu belajar sejam untuk belajar gitu buat pelajaran besoknya. Tapi kalau sekarang enggak Pak. Enggak. Iya. Berarti sama sekali enggak? Enggak. Palingan belajar kalau misalkan ada ulangan besoknya Pak. Gitu. Saya kemarin dapat cerita kamu mengerjakan matematika tapi buku tulisnya itu tertulis all maple. Iya. Itu buku kamu bukan? Iya, itu buku aku. Kenapa begitu? Jadi tuh kalau misalkan aku kan kadang kan suka lupa salah bawa buku ya Pak. Jadi aku tuh nyatet aku pakai buku itu. Jadi kalau misalkan aku lupa bawa buku, nanti tuh pelajarannya tuh aku simpen di situ. Jadi pas ulangan tuh nanti gampang, gak harus bingung nyari di buku belakang mana gitu Pak. Jadi si buku all maple ini kamu simpen di kolong atau kamu bawa pulang? Bawa pulang Pak. Lah kenapa buku si all maple nggak pernah ketinggalan? Karena itu Pak, aku dibawa ke rumah. Jadi tuh aku tetap ada buku lain. Jadi buku itu aku cuma pakai buat kalau misalkan bawa buku, kalau nggak bukunya lagi dikumpulin. Oh Jadi gitu. aku tulis di situ ya. Oh, sebenarnya niatnya begitu. Iya, tapi salah nama ini juga. Pada saat mengerjakan tugas harusnya jangan pakai buku itu. Iya. Oke. Waktu itu juga kalau nggak salah tuh aku lupa bawa buku MTK Pak. Jadi aku tuh lupa nyiapin buku. Terus aku tuh jadi bawa buku tuh pelajaran kemarin. Nah, ini ada sebabnya karena main handphone nggak? Iya Pak. Oke. Lupa. Lupa ganti buku pelajaran. Jadi pas mau berangkat langsung ambil tas. Iya. Oke. Lalu kegiatanmu yang bentuknya ekstrakurikuler ada nggak sih? Kalau misalkan ini aku masuk ekstrakurikuler nari sih Pak. Sekarang? Iya, masuk. Sudah berapa lama? Dari pas awal ekskulnya, ini kan ekskul baru kan Pak. Dari awal sampai sekarang masih. Sekarang masih aktif? Masih. Kegiatannya di hari apa kalau ekskul tari? Kalau misalkan itu nggak nentu sih Pak, soalnya kan yang jadi guru tarinya tuh anak kuliahan. Jadi dia nggak bisa free hari-hari itu, jadi cuma hari tertentu aja. Kadang kurang lebih sih kadang hari Sabtu sama hari Selasa. Hari Sabtu sama hari Selasa. Iya. Kamu senang nih di tari? Senang. Oke. Sejauh ini dengan perilaku kamu yang sering datang terlambat, sebenarnya perasaan kamu tuh gimana? Terhadap teman atau terhadap guru, terhadap diri sendiri gitu. Terhadap teman dulu deh. Kalau kadang malu sih Pak. Malu. Iya, soalnya kadang kalau misalkan lagi upacara gitu ya Pak, saya baru datang tapi mereka udah pada turun gitu Pak. Cuma saya sendiri nanti di kelas. Oke. Terhadap guru? Kalau guru malu juga sih Pak. Soalnya kan apalagi kan kadang suka ada guru gitu kan Pak yang di depan gitu. Terus kadang kayak saya datang tuh sendirian gitu Pak. Soalnya kan sepi ya Pak kalau telat. Jadi saya cuma sendiri gitu deh. Oke. Kalau terhadap diri sendiri? Kalau terhadap diri sendiri sih kadang kayak masih suka heran gitu kenapa bisa kecanduan sama handphone gitu. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir lagi tuh udah cukup gitu waktunya. Tapi kadang malah suka masih main lagi. Oke. Jadi saya coba simpulkan ya. Dari sumbernya adalah handphone. Iya Pak. Masalahnya adalah yang paling sering terjadi itu
datang terlambat. Iya. Ya, datang terlambat disebabkan oleh handphone. Lalu bantu orang tua jadi berkurang juga disebabkan oleh handphone. Iya, Pak. Oke, lalu jadi sering begadang juga karena handphone. Oke. Menurut kamu sendiri ya, hal ini bisa diperbaiki atau enggak? Bisa, Pak. Bisa. Mm-mm. Kamu sudah pernah kepikiran caranya belum? Sudah. Apa yang pernah terlintas di pikiranmu? Kalau aku mungkin aku sempat mikir kalau misalkan caranya mungkin kalau pagi aku buka HP kalau misalkan sudah benar-benar siap. Jadi kan kadang kan nunggu aja dulu manasin motor dulu kan, Pak. Nah, jadi baru kalau misalkan aku udah benar-benar siap, udah ditimbang terus tinggal berangkat itu aku bisa main HP buat mungkin ngecek WA, Pak, buat siapa tahu ada info apa gitu. Terus juga malam tadinya tuh waktu itu aku sempet Pak kayak jam kalau misalkan ada jam 11 tuh aku pakai kayak timer gitu jam 11 nanti bunyi. Terus itu aku taruh HP-nya biar waktu tidur juga cukup, Pak. Oke, berarti ada 2 cara nih yang sudah pernah kamu pakai. Iya. Kalau pagi jangan buka handphone sebelum rapi. Iya. Kalau malam pakai timer. Iya, pakai timer di waktu untuk itu. Mengingatkan. Iya. Oke. Kalau di hari libur gimana nih? Kan hari libur yang paling banyak waktu luangnya. Kalau hari libur ya mungkin ini sih, Pak, ngurang-ngurangin handphone. Jadi kalau misalkan siang nih kan kalau misalkan sholat kan HP-nya kan ditaruh, Pak. Nah biar nanti nggak kelupaan, nanti tidak kadang bantuin mama dulu sedikit, mungkin kayak nyapu atau cuci piring gitu, Pak. Jadi buat ngurangin waktu juga, ngurangin waktu main HP. Oke. Kalau kamu lagi nggak main handphone, misalkan mati listrik, tidak ada wifi, tidak ada baterai, perasaanmu gimana? Kadang kayak bosen sih, Pak. Bosen? Iya. Ada gelisahnya nggak? Kalau bisa ada sih, Pak. Kayak, aduh ada info apa ya di grup gitu? Iya. Ada gitunya? Ada sih. Aduh ketinggalan tren apa nih di live TikTok gitu? Ada gitunya? Iya, pernah juga kayak gitu. Berarti ini udah masuk tahap agak candu nih. Kamu merasa kamu udah kecanduan belum? Udah, Pak. Udah. Iya. Gitu. Bisa nggak misalkan kamu seharian tidak buka handphone? Mungkin nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Misalkan saya kasih challenge, kamu mulai dari Sabtu jam 6.00 sampai Minggu jam 6.00 tidak buka handphone sama sekali. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Apa yang paling beratnya? Soalnya kadang tuh kayak bosen gitu, Pak. Bosen. Bosen mau ngapain gitu. Berarti sebenarnya menurutmu bosen tuh harus dilawan atau harus dinikmati? Harus kayak dilawan sih, Pak, mungkin, Pak. Dilawan. Bosan nggak bisa dinikmati nih? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke. Iya. Tapi sebenarnya manusia tuh perlu bosen tahu. Iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kadang kalau kita terlalu banyak dapat informasi, justru informasinya tuh nggak masuk. Jadi ibaratnya gelas dituangi air tapi terus. Iya, Pak. Masuk nggak airnya yang dari yang banyak ini? Enggak kan, pasti tumpah atau terbuang kan. Tapi kalau airnya cukup, maksudnya informasinya cukup dengan wadahnya, masuk nggak? Masuk ya. Gitu. Jadi kadang memang kita perlu bosen. Bosen tuh justru untuk mengeluarkan kreativitas kita. Iya. Kalau kamu sendiri punya hobi nggak yang bisa dilakuin saat bosen? Mungkin kalau misalkan lagi bosen, lagi cas gitu ya, Pak. Karena aku suka nggambar, Pak. Iya, nggambar. Iya sih. Apa nih? Abstrak, anime? Kalau aku sih kadang hewan? Suka gambar objek yang ada di depan aku sendiri. Oke. Jadi kayak misalkan kadang aku ngeliat vas ini, Pak. Nanti kadang aku coba bikin sketsa. Sejauh ini itu serius atau sekedar gambar-gambar aja? Bisa diseriusi nggak? Bisa serius, Pak. Oh, bisa diseriusi. Iya. Gitu. Soalnya aku bilang kayak suka menggambar gitu. Suka menggambar. Iya. Hasil gambarmu dipuji teman-teman nggak? Wah, ini bagus nih gambaran kamu gitu. Pernah sih, Pak, dipuji. Pernah gitu. Iya. Gitu. Berarti hobimu menggambar sebenarnya. Iya. Tapi seberapa sering nih hobimu dilakukan? Atau hanya ketika HP mati saja?
Kalau aku sering sih Pak, jadi Sering. kalau misalkan kadang aku udah bosan scroll TikTok, kadang aku nyari gambar random gitu di HP, nanti aku gambar. Kalau enggak nanti aku suka kayak bikin desain-desain kayak misalkan kayak baju gitu. Gitu. Berarti kamu ada keinginan ketika besar menjadi desainer atau apa gitu? Iya Pak, pernah ada keinginan kayak gitu sih Pak. Desainer pakaian. Iya. Sampai sekarang? Ya kadang kalau misalkan kayak lagi kan waktu itu kan pas lebaran tahun kemarin kan keluarga kan mau ini kan Pak kayak bajunya samaan tapi cuma samaan warna kain. Iya. Jadi waktu itu tuh belanja kayak lihat gitu kan, lihat kain gitu. Aku tuh kadang suka kayak mix and match gitu, apa namanya, kain kayak ini kira-kira digimanain gitu Pak. Udah ada ketertarikan dari sana. Udah dari pas kecil sih pakainya. Oke. Sekarang kita coba untuk buat kontrak ya. Oh iya. Karena kan kamu sudah sangat sering terlambat. Iya, Dan Pak. sekarang hari pertama kamu berhasil datang tepat waktu. Kita lihat Selasa, Rabu, Kamis, Jumat besok, dan sampai kamu selesai sekolah di sini, bisa nggak kamu terus-menerus datang tepat waktu? Iya. Itu ya, kontrak. Ini kontrak kita harus dipenuhi. Oke, di sini silakan kamu tulis. Saya tulis. Nama asli saya. Cukup inisial kamu saja. Oh iya, inisial pakai nama panjangnya, inisial misalkan. Oh iya, maaf. Di sini Pak. Oke, berarti di sini tanggalnya sekarang 15 September 2025. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Apa yang ingin kita buat kontraknya yang pertama, yang ingin kita sepakati? Mungkin datang lebih awal Pak, datang tepat waktu. Oke, coba kita langkai kalimatnya. Datang tepat waktu, selalu datang tepat waktu sampai saya lulus. Iya, ini saya tulis Pak. Ya, kamu tulis. Sampai saya lulus Pak. Ya, sampai saya lulus dari sekolah ini. Yang nomor 2 kira-kira apa yang kita sepakati? Sebentar. Yang terlintas di pikiranmu? Apa ya? Mungkin ini Pak, apa namanya? Mengerjakan tugas rumah. Mungkin kita bisa mulai dari masalah terbesarmu adalah tidak lagi begadang. Oh iya. Ya, coba. Tidur tepat waktu sesuai yang setuju nggak? Setuju Pak. Tidur tepat waktu sesuai yang disepakati orang tua. Nomor 3 apa? Ada nggak kepikiran? Mungkin kurangin main handphone. Oke, boleh, setuju. Mengurangi penggunaan handphone. Ya. Oke, terakhir deh. Ayo, apalagi satu lagi kira-kira yang penting. Sesuai obrolan kita tadi. Mungkin belajar Pak. Ya, Belajar. lebih giat dalam belajar. Ya, itu bisa.
Oke. Di sini kita ada kontraknya ya. Usaha saya dikatakan berhasil jika apa? Jika saya dapat melaksanakan semua ini. Oke, boleh tulis. Saya dapat konsisten mungkin ya, dapat Iya. konsisten melakukan semuanya. Nah, lalu konsekuensinya apabila saya ini maksudnya apresiasinya apabila saya berhasil melakukannya, saya akan, nah kalau kamu berhasil, kamu mau memberi apa? Mungkin ke dirimu atau ke diri orang lain atau ke orang tua. Apa ya? Apabila saya Mungkin berhasil melakukannya, saya akan membuktikan hasil, mungkin Pak, kayak saya bisa datang tepat waktu, terus mungkin enggak, kalau sudah berhasil ya. saya akan misalkan memberi hadiah ke diri saya sendiri atau apa gitu. Kalau Iya, kamu boleh, sudah berhasil, memberi hadiah buat diri saya sendiri. oke, boleh. Oke, dan jika saya gagal, maka saya akan mungkin mencobanya lagi, Pak. oke, akan berusaha lebih keras lagi mungkin Iya. ya untuk mencobanya kembali. Oke, silakan ditandatangani oleh kamu di sini. Oke, sekarang saya yang tanda tangan. Kontrak sudah kita buat ya. Setiap kontrak pasti ada konsekuensinya ya. Kalau kamu nanti gagal, nanti saya panggil lagi ke sini untuk kita bicarakan lagi apa yang membuat kamu sulit menaati kontraknya. Iya, Pak. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menemukan solusi untuk masalah-masalah kamu ya. Iya, Pak. Menurutmu solusinya sudah tepat belum? Sudah tepat, Pak. Sudah. Oke, jika begitu nanti saya akan pantau kamu terus ya ke depannya. Apakah ada perubahan yang jadi lebih baik atau belum? Nah, sebelum saya akhiri, kamu ada pertanyaan? Mungkin nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya simpulkan bahwa masalah kamu ada di penggunaan handphone yang kurang bijak. Iya, Ya. benar, Pak. Kamu harus jadi lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Batasi. Misalkan sehari hanya 4 jam ya, maka batasi 4 jam. Gitu. Misalkan pagi 1 jam, sore 1 jam, malam 2 jam gitu. Jadi itu 4 jam gitu. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk kamu sudah berani terbuka, sudah berani jujur dengan segala cerita kamu, dan juga semoga segala yang kamu inginkan terkabul, tercapai, dan bisa jadi lebih baik dan jadi anak yang juga dibanggakan oleh orang tua. Iya. Ya. Oke, saya akhiri. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa kembali. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya.